Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarr, idza tabakhta maraqah fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu an Abi Dzarr qala inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibuhum minha bima'rufin. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayatnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, jika kamu memasak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya. Kemudian perhatikanlah tetangga-tetanggamu dan berilah mereka dengan cara yang patut. Nah, di sini ya menunjukkan bahwa bagaimana kita harus membantu, memuliakan, memperhatikan tetangga kita. Ya. Namun kita harus sesuaikan dengan zamannya. Ya, kalau zaman sekarang kita memasak sayur lalu begitu ya, kita perbanyak kuahnya ya, terus kita berikan kuahnya saja kepada tetangga begitu, walaupun tetangga kelihatannya zahirnya miskin itu ya, dan kalau kita berikan kuahnya ya kita akan dilemparkan begitu, ini penghinaan ini katanya, masa saya dikasih kuahnya saja, nah gitu kan. Maka sesuaikan dengan zamannya. Ini maksudnya adalah hadis ini tuh cakupannya luas ya. Apabila kita masak sayur lodeh, misalnya sayur lodeh ya, kita kasih tetangga kita sayur lodeh tersebut. Jangan kuahnya saja ya, isinya. Kita goreng pindang ya, pindang juga kita kasih kepada mereka. Kita goreng cumi, cumi juga kita kasih kalau kita mau ngasih. Nah, makanya oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bertetangga. Kita lihat tetangga kita ya. Kadang ada tetangga kita yang tidak mau minta, tapi kalau kita kasih dia terima. Nah, kita lihat saja bagaimana kondisi mereka, bagaimana kondisi keuangan, bagaimana apa saja yang dia makan, atau jangan-jangan dia puasa terus disebabkan karena tidak ada makanan. Kita lihat, kita perhatikan sudah beli beras belum. Nah, itu maksudnya ya hadis ini. Bukan berarti ketika kita baca hadis ini lalu kemudian kita mentah-mentah begitu ya. Oke, saya baca hadis ini misalnya. Kalau saya baca hadis, kalau kita masak banyak, perbanyak kuahnya, lalu kemudian kita kasih, perbanyak airnya ya, lalu kemudian perhatikan tetangga, kasih tetangga kita kuahnya. Bukan seperti itu. Ya. Nah, apa yang kita masak kita berikan kepada tetangga kita. Apa yang kita goreng lah, apa yang kita makan, sebaiknya itu ya kita perhatikan tetangga kita. Begitu juga kalau musim buah misalnya, kalau musim buah ada orang yang ngasih kita banyak nih buahnya, maka perhatikan tetangga kita. Kita kasih mereka beberapa buah, mau 3 buah lah, atau misalkan musim rambutan. Nah, sekarang ini kan musim rambutan. Nah, musim rambutan kita banyak nih rambutan, orang kita beli rambutan banyak misal, ya sudah kita kasih tetangga kita juga, atau setidaknya mencicipi lah, atau kita nongkrong bareng lalu kemudian kita keluarkan rambutan tersebut. Nah, itu ya bisa jadi ketika tetangga kita ini bahagia, senang sekali, dia kebantu dengan makan rambutan tersebut, lalu kemudian dia mendoakan kita, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala langsung mengijabah doanya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, jangan menyepelekan ya sesuatu yang sekiranya menurut kalian itu kecil, lalu kemudian kita tidak mensedekahkannya. Kue menurut kita nih ya, oh ini mah kayaknya nggak enak deh menurut kita. Tapi bisa jadi menurut orang lain itu Masya Allah luar biasa sangat membantu buat dia. Apapun yang ada misalkan di sekitar kita ini atau di rumah kita yang sekiranya itu tidak dimakan tapi itu masih bagus, ya jangan dibuang. Lihatlah tetangga-tetangga kita, atau tunggulah kita kumpul-kumpul, atau misalkan kita punya kerupuk mentah ya, kerupuk mentah
Ya kita goreng yang banyak karena kita punya minyak banyak nih. Ya sudahlah kita goreng yang banyak, terus kumpul-kumpul, simpan di tengah, maka akan dimakan oleh orang-orang nanti. Ya sembari kita ngobrol-ngobrol, tapi ngobrol-ngobrolnya yang penuh ilmu, bukan ngobrol kita ngegoreng kerupuk lalu kemudian simpan di tengah. Buat apa? Buat membicarakan keburukan orang lain. Ya, jangan seperti itu. Nah, maka hadis ini Masya Allah sangat luar biasa ini, terutama ini zaman sekarang di mana ya, zaman sekarang ini sudah terbukti bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun yang lalu. Nanti di akhir zaman orang-orang itu akan apa? Masing-masing individu-individu, kamu-kamu saya-saya. Nah, ngelihat tetangga ya sudah susah, ya sudah masing-masing apa katanya? Siapa suruh dia nggak kerja? Siapa suruh dia tidak rajin seperti saya? Bukan seperti itu. Ya, ketahuilah kita kaya itu disebabkan karena ada orang miskin, ya. Kita kaya itu karena ada orang miskin. Oleh karenanya perhatikan orang-orang miskin. Di samping itu, saudaraku dari mati Allah, ya, dalam harta kita ya terdapat hak-hak orang miskin di sana. Ada kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang miskin. Karena apa? Karena memang dalam harta kita ini ada hak orang miskin. Kasih aja, kasih aja, kasih aja. Karena apa? Ya di luar dari itulah kita kembali ke yang tadi, ngegoreng kerupuk saja lalu kemudian kita simpan itu di tengah waktu kita ngumpul-ngumpul itu, Masya Allah sangat luar biasa. Ya, biasanya ya kita itu ikhlas banget yang begitu-begituan. Kadang kita nggak pernah memikirkan karena menurut kita memang sepele, karena bisa jadi yang sepele ini itu yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Karena apa? Karena gunung itu kan terbuat dari tumpukan-tumpukan kerikil. Sedekah kita yang sedikit menurut kita nih. Kadang kan Masya Allah ada orang yang sangat suka kerupuk. Tapi melihat ketika dia bertamu ternyata kerupuknya dibiarkan begitu saja nggak dimakan. Sampai alot begitu. Apa salahnya sih kita kumpul-kumpul aja. Keluarkan tuh kerupuk. Kue-kue itu misalkan lagi ngumpul. Udah keluarkan kue itu. Tetapi jangan bilang di depan orang tersebut, oh ini kita makan kuenya daripada basi makan saja. Jangan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Nih ini ada kue alhamdulillah, mangga dimakan. Oh ini ada rambutan, musim rambutan nih sekarang, mangga. Oke, ini ada kerupuk. Oke, kerupuk silahkan. Ini ada kopi, ya sudah kopi keluarkan gitu ya. Ini ada teh, ya sudah teh. Masak air misalnya, udah barang-barang begitu, kopi barang, makan kerupuk barang, lalu kemudian ya makan-makan yang lain lah, gitu ya. Hal-hal seperti ini jangan disepelekan. Di samping itu juga ini yang membuat apa namanya tali silaturahim kita itu lebih mantap, lebih terjalin ya. Karena apa? Kita bisa berkomunikasi. Dengan komunikasi tersebut kan kita bisa tahu bagaimana kondisi tetangga-tetangga kita. Kita bisa tahu ya bagaimana kesusahan, kesulitan dari tetangga-tetangga kita. Kan bisa jadi kalau kita banyak ngumpul seperti itu. Nah, kalau kita banyak ngumpul dengan tetangga-tetangga kita, itu akan menjadi solusi bagi yang lain, terutama yang kesulitan. Ya kesulitan, ada yang sakit, ya sudah kita jenguk. Nah, itu fungsinya. Kadang kalau kita kumpul-kumpul ya, jangan individual ya, jangan individual. Sebab kita ini manusia sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya itu kuncinya ya.